Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi praktik pemrograman berbasis web. Dan sebelum melanjutkan materi kali ini, perkenalkan saya Arsyarini. Saya merupakan dosen di program studi teknik komputer Politeknik Negeri Sriwijaya. Materi kita kali ini adalah kita akan membahas tentang metode penulisan CSS. Jadi, CSS atau Cascading Style Sheet merupakan coding yang biasanya digunakan untuk mengatur tampilan website. Dan untuk penulisannya, kita mengenal ada 3 metode. Jadi yang pertama ada metode internal, yang kedua ada metode eksternal, dan yang ketiga ada metode inline. Nah, untuk pemahaman lebih lanjut, kita akan melihat berdasarkan contoh berikut ini. Kita gunakan Visual Studio Code. Saya buat file baru, lalu saya simpan dengan nama penulisan css.html. Di video sebelumnya, saya sudah membahas tentang penulisan CSS dan data tersebut masih saya gunakan, lalu saya pindahkan ke file baru. Jadi, saya sudah isi artikel dan saya letakkan antara body dan slash body. Lalu saya tambahkan coding HTML. Saya gunakan H2 untuk mengatur judul artikel dan saya gunakan P untuk mengatur isi artikel. Dan semua kode HTML bisa dipanggil atau kita atur dengan menggunakan kode CSS. Caranya adalah saya tambahkan kode di atas slash head dan saya ketik kode style spasi type sama dengan teks CSS. Dan saya akhiri dengan slash style. Lalu kode CSS saya tempatkan antara style dan slash style seperti contoh berikut. Jadi ini merupakan contoh dengan menerapkan metode internal di mana HTML terletak antara body dan slash body, sedangkan CSS terletak antara style dan slash style. Ini merupakan contoh dengan penerapan metode internal. Jadi, metode internal merupakan kode CSS dan HTML terletak di dalam satu file. Hanya saja script CSS terletak di antara kode style dan kode HTML terletak di antara body dan slash body. Dan untuk langkah yang kedua, kita akan menggunakan metode inline. Jadi, metode inline merupakan metode yang dibuat bersamaan atau sejajar, atau kode CSS menempel di kode HTML. Nah, berdasarkan contoh, saya akan menerapkan metode inline di bagian P. Jadi, P merupakan kode HTML, dan saya akan buat dengan menambahkan kode style untuk kode CSS. Saya tempatkan misal background color, saya ganti warnanya. Jadi background color titik 2 dengan value nilainya berapa, dan berikutnya dipisahkan dengan tanda titik koma. Jadi untuk menambahkan kode CSS berikutnya, berarti saya tambahkan contoh, saya tambahkan font, weight, saya pilih bold, saya save dan kita lihat tampilan di browser. Di bagian belakang untuk background dan untuk tulisan berubah menjadi bold. Lalu kita akan menuju ke langkah ketiga. Jadi di langkah ketiga kita akan menggunakan metode eksternal. Jadi metode eksternal merupakan metode yang memisahkan antara script CSS dan kode HTML.
Jadi kita akan menggunakan metode eksternal. Artinya HTML dan CSS terletak di file yang berbeda. Berarti antara style sampai dengan slash style, ini saya cut. Saya pindahkan ke file yang baru. Saya simpan. style1.css. Lalu kita akan menghubungkan metode penulisan CSS ya, .html dengan style1.css. Jadi kalau kita lihat berdasarkan folder, ini saya tempatkan di dalam satu folder ya, penulisan CSS dan style1. Lalu saya akan hubungkan. Jadi caranya adalah saya ketik link spasi rel. Oke, jadi link rel style sheet type dengan tipe teks CSS, harap berdasarkan judul yang akan kita arahkan. Jadi style1.css. Ini saya cut. Ini ya sebelum kita gunakan metode eksternal, dan pada saat kita gunakan metode eksternal, maka HTML dan CSS terhubung secara otomatis. Jadi, kesimpulannya adalah kita sudah menerapkan 3 metode penulisan. Yang pertama, kita menggunakan metode internal, yaitu kode CSS dan HTML terletak di dalam satu file. Hanya saja script CSS terletak antara style dan slash style, dan kode HTML terletak antara body dan slash body. Yang kedua, kita menggunakan metode eksternal, yaitu metode yang dilakukan dengan memisahkan antara script CSS dan HTML. Dan yang ketiga, kita menggunakan metode inline, yaitu metode yang dibuat bersamaan atau sejajar, atau kode CSS menempel di kode HTML. Oke, demikian materi dari saya. Selamat belajar, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.